welcome back to my YouTube channel. Apa kalian pernah lihat pertunjukan wayang yang dimainkan dalam wujud manusia? Itu adalah wayang wong. Nah, buat kalian yang penasaran apa sih wayang wong, ayo kita bahas sampai tuntas sejarah wayang wong. Tapi seperti biasa, sebelum itu jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sekarang kalian semua duduk yang manis, siapin lupis ketan kelapa parut, es dawet ireng, bakakak ayam, dan kita mulai intro. Wayang wong atau wayang orang adalah salah satu teater Jawa. Sumber cerita wayang wong tidak jauh berbeda dengan wayang kulit. Beberapa hal yang berkaitan dengan wayang wong seperti dalang, panggung, kostum, dan gamelan. Asal mula wayang wong ada pada tahun 1731. Salah seorang raja Jawa yaitu Mangkunegara menciptakan wayang dengan bentuk lain. Wayang wong adalah wayang yang semua tokohnya diperankan oleh manusia dengan mengenakan perhiasan dan busana yang dibuat mirip dengan busana yang dikenakan para tokoh wayang kulit. Dalam mengadakan pertunjukan juga seperti wayang kulit, yaitu mengambil cerita dari Sarat Ramayana dan Mahabharata. Pada waktu mengadakan pagelaran, para pemain selain aktif menari juga berdialog saat terjadi percakapan antar tokoh. Kita bahas grup wayang wong. Wayang wong atau wayang orang adalah salah satu jenis teater tradisional klasik yang merupakan gabungan antara seni drama dengan pertunjukan wayang kulit yang tumbuh dan berkembang di Pulau Jawa. Lakon yang dipentaskan pada pertunjukan wayang wong bersumber pada cerita wayang kulit atau wayang purwa. Tata busana dan wujud fisik dalam penari mengikuti gaya busana dan wujud fisik dari koreografi boneka-boneka wayang kulit, kecuali rias wajah yang lebih sederhana dibandingkan dengan wayang kulit. Kesenian wayang wong lahir dan berkembang di lingkungan keraton dan kalangan bangsawan Jawa. Mula-mula wayang wong muncul di Surakarta, selanjutnya berkembang di Yogyakarta. Sebenarnya wayang wong atau wayang orang merupakan bentuk perwujudan dari wayang purwa. Yang membedakan adalah peraganya. Kalau wayang purwa peraganya adalah wayang dari kulit, sedangkan wayang wong diperagakan oleh manusia. Apabila dibandingkan busana antar wayang kulit dengan busana wayang wong adalah hampir sama, dapat dikatakan bahwa tata busana wayang wong lebih sederhana daripada tata busana wayang kulit. Tata busana wayang wong baru bisa mencapai bentuknya yang standar sekitar abad ke-20 saat pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-8 tahun 1921 sampai 1939. Pada waktu itu Sultan Hamengkubuwono VIII berkuasa. Beliau menyuruh seniman serbabisa yaitu Kanjeng Jayadipura untuk menciptakan busana wayang wong yang indah dan sesuai dengan karakter pemainnya. Kesenian wayang wong antara Surakarta dan Yogyakarta mempunyai gaya dialog yang berbeda. Dialog pada wayang wong Surakarta bersifat realistis sesuai dengan tingkatan emosi dan suasana yang terjadi. Intonasinya pun juga lebih bervariasi. Sedangkan gaya dialog Yogyakarta sangat monoton. Wayang wong yang semula dipentaskan saat seseorang punya hajatan atau nazar, lama-kelamaan dikomersilkan. Pada tahun 1902, pertunjukan wayang wong secara komersil dengan menjual karcis-karcis. Salah satu grup wayang wong yang terkenal adalah Gria Budaya Tita Nareswari dari Solo. Grup GBTN banyak menggarap sebuah pertunjukan dengan hal-hal yang baru, baik dari penggarapan tari atau wacana, iringan musik, narasi dalam maupun tema lakon. Banyaknya inovasi pertunjukan dikarenakan adanya gairah muda dari seniman-seniman yang terlibat.
Nama-nama yang cukup terkenal sebagai penyelenggara pementasan wayang wong antara lain B. Subono dan Ali Marsudi sebagai sutradara, Anggono W. Kusumo dan Wijanarko sebagai penata tari, serta Edi Sulistiono sebagai dalang. Lakon-lakon yang diambil dari epos Mahabharata, misalnya Sri Kandi Meguru Manah dan Bangun Taman Mayaro Koco, ditampilkan dengan gaya yang super epik, penuh kreativitas dari para pemain. Suasana pertunjukan pun disesuaikan zamannya. Biasanya tokoh Cakil hanya satu, namun oleh Ali Marsudi CS, Cakil dihadirkan dalam 4 sekaligus. Dialognya pun dibuat sedemikian rupa sehingga terasa tidak membosankan. Begitu pula dengan narasi dalang yang tidak terlalu panjang lebar, bahkan kadang narasi dalang hanya dengan sebuah sulukan. Wayang wong mencapai masa kejayaan saat Sastro Sabdo mendirikan perkumpulan wayang wong yang bernama Ngesti Pandawa di Semarang. Dengan menampilkan beberapa inovasi seperti permainan atau semacam trik, misalnya peristiwa-peristiwa yang aneh dan ajaib menjadi nyata, para penonton sangat antusias melihat pertunjukan wayang wong dari Ngesti Pandawa tersebut. Wayang wong dari Ngesti Pandawa sangat indah dan profesional. Grup Ngesti Pandawa benar-benar mampu merebut perhatian penonton. Pertunjukan wayang wong didahului dengan tari-tarian sebagai pertunjukan tambahan. Untuk menyelenggarakan sebuah pertunjukan wayang wong secara lengkap dibutuhkan pendukung sebanyak 35 orang dengan perincian 2 orang sebagai waranggana, 12 orang sebagai penabuh gamelan, 1 orang sebagai dalang, dan 20 orang sebagai pemain wayang wong. Kita lanjut ke tempat pertunjukan wayang wong yang terkenal. Tempat pertunjukan wayang wong yang cukup terkenal bernama Sriwedari dan didirikan oleh Pakubuwono ke-10 pada tahun 1899 di taman kota yang bernama Taman Sriwedari. Saat peresmian Taman Sriwedari itu diadakan berbagai pertunjukan kesenian Jawa, baik seni rakyat maupun seni klasik. Salah satu kesenian klasik yang dipentaskan di acara peresmian itu adalah wayang wong. Dan sejak saat itu kesenian wayang wong selalu mengisi berbagai acara di Sriwedari yang merupakan taman keraton Surakarta. Lakon wayang di Sriwedari biasanya mementaskan lakon yang bersifat pakem. Pada mulanya pertunjukan wayang wong di Sriwedari bersifat tidak komersil, namun pada suatu saat ada seorang warga keturunan yang pertama kali menjual karcis di pertunjukan wayang wong, yaitu dengan cara menjajakannya ke para penonton. Sejak saat itu pertunjukan wayang wong mengalami masa keemasan. Bila ada pementasan wayang wong, tempat-tempat pertunjukan penuh oleh pengunjung. Hal ini mengakibatkan secara finansial para pemain wayang wong secara ekonomi mengalami kecukupan. Sekarang kita bahas tipe-tipe tata rias di wayang wong. Unsur yang sangat penting dalam pertunjukan teater Jawa adalah dialog para pemain, yang kemudian adalah tentu saja tata busana serta tata rias. Ada 7 tipe tata rias dalam seni wayang wong. Yang pertama, tipe wanita yang sangat rendah hati. Yang kedua, tipe wanita yang dinamis. Yang ketiga, tipe laki-laki yang halus dan rendah hati. Yang keempat, tipe laki-laki halus dan dinamis. Yang kelima, tipe laki-laki gagah dan rendah hati. Yang keenam, tipe laki-laki gagah yang dinamis. Yang ketujuh, tipe punakawan atau abdi dalem. Sedangkan untuk peran raksasa dan kera dengan mengenakan topeng, wayang wong mempunyai standar yang ketat mengenai kostum atau tata busana. Karena kostum tersebut mempunyai makna simbolis, lakon yang dimainkan ada 2 macam, yakni lakon pakem dan lakon carangan. Lakon pakem adalah lakon yang mengambil sumber cerita dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Urutan adegan yang ditampilkan tepat sesuai dengan pakem atau urutan yang ada. Kostum yang dikenakan standar, indah, dan rapi. Sedangkan lakon carangan mengambil sumber cerita dari karangan yang kadang-kadang mengambil sebagian dari cerita Mahabharata dan Ramayana yang diramu dengan karangan sendiri.
Sekarang kita bahas yang terakhir, atribut wayang wong. Ada beberapa hiasan yang dikenakan oleh para pemain wayang wong, diantaranya Garuda Mungkur, Mahkota, dan Praba. Hiasan Garuda Mungkur dikenakan di bagian belakang dari hiasan penutup kepala. Tokoh-tokoh tertentu menggunakan ini. Fungsi dari Garuda Mungkur sendiri adalah sebagai atribut dari para raja dan pangeran yang berwatak baik pada tokoh cerita Mahabharata maupun Ramayana yang bersifat melindungi. Kanjeng Jayadipura, perancang tata busana Yogyakarta, mengganti nama Garuda Mungkur menjadi Bledegan atau Gelapan. Dahulu banyak orang Jawa percaya bahwa Bledeg memanifestasikan diri sebagai kepala raksasa kala yang berterbangan di udara mencari mangsanya di dunia. Hiasan lain adalah Jamang Mangkara atau Jamang Sungsun dan Sumping Mangkara. Sumping Mangkara adalah hiasan telinga dengan motif mangkara. Mangkara artinya sama dengan mangkara bahasa Jawa kuno, kalung, sabuk, timang atau pengencang sabuk, kampuh atau dodot, yaitu kain lebar dan panjang yang dikenakan sebagai busana bagian bawah, uncal wastra atau ujung bagian dodot sebagai pengikat, badong atau hiasan di bawah perut, uncal kencana yaitu hiasan kain kecil yang berjuntai ke bawah, kunca yakni bagian ujung dari dodot, kelap bau atau gelang tangan, gelang-gelang kaki atau keroncong, celana sampur, dan wangkingan atau keris. Sebagai gantinya, dodot para penari wayang wong mengenakan nyamping supit kurang atau nyamping seredan sesuai dengan karakter yang dibawakan. Kalung yang dikenakan pun ada dua jenis, yakni sangsaran atau kalung tanggalan dikenakan karakter-karakter putra yang gagah, dan sangsaran sungsun atau kalung bersusun tiga yang dikenakan oleh karakter-karakter putri. Kelat bau ada tiga tipe, yaitu kelat bau naga mangsa dipakai oleh raja, pangeran, dan putri. Kelat bau celupring dikenakan oleh para raksasa serta pejabat-pejabat rendah, dan kelat bau candra kirana dipakai oleh Bima, Antareja, Hanoman, dan Bayu. Baiklah, itulah tadi sejarah wayang wong. Ada banyak cara untuk melestarikan budaya Indonesia agar tidak ditelan oleh perkembangan zaman. Salah satunya dengan membuat terobosan kreatif agar warisan leluhur tersebut dapat dinikmati oleh kaum milenial. Kesenian tradisional tidak harus selalu ditampilkan sesuai dengan pakem-pakem tradisi yang berlaku, karena akan membuatnya terkesan kaku dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Misalnya, bisa disajikan pagelaran wayang yang identik dengan tarian dan tembang tradisional dipadukan dengan tarian modern dan musik modern. Selesai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, dadah!